Now, you're watching Human Talk Podcast. Makasih banyak udah datang bareng teman saya, senior saya, Bos, senpai kita, tua banget gue. senpai kita, Bung Ahmad Fakih. Wih, Kebetulan, kebetulan beliau adalah General Manager Remo Dompet Duafa. Betul begitu? Kayaknya sih betul. Yang alhamdulillah tahun ini diamanahkan menjabat sebagai Ketua Tebar Hewan Kurban 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga insan muda. Insan Kita muda. harap di podcast kali ini kita bakal ngobrolin THK, Tebar Hewan Kurban. Yang udah tahu ya pastinya tahun-tahun sebelumnya selalu menebar kemana aja, kemana-mana lah pokoknya. Mudah-mudahan kita harap teman-teman insan muda sehat selalu di tengah pandemi COVID ini. Tetap prokes, patuhi ya, menggunakan masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak, juga hindari kerumunan. Ngomong-ngomong hindari kerumunan, kita ngomongin kurban aman di rumah aja bareng GM Ketua THK 2021 Mas Waki. Yo. Semakin dekat nih ya. Iya, seminggu lagi ya. Seminggu lagi insya Seminggu Allah. kurang nih, seminggu kurang. Wah, luar biasa. Makin hektik kan. Ya biasanya sih. Orang memang kalau kurban itu biasanya menjelang Idul Adha. Sama kayak zakat fitrah itu menjelang Idul Fitri harus semangatnya. Makin giro makin naik ya. Iya, memang udah jadi apa ya? Ya kita juga jangan-jangan gitu loh. Iya. Itu dia. Kita jangan-jangan gitu juga. Ya nggak apa-apa, yang penting nggak lewat dari batas waktunya aja. Ngomong-ngomong bedanya apa nih, Seth? Dari korban sebelum pandemi sama sekarang masa pandemi. Tentunya tahun lalu juga kan pandemi ya. Tuh, ya beda ya pasti, beda banget sih. Dari mulai kita pengadaan hewan kurban nih, penghimpunan sampai penyaluran pasti beda. Ya aspek-aspek protokol kesehatan ya harus dikedepankan lah ya. Mungkin 2 tahun lalu sebelum ada pandemi itu, misal ya kita di Dompet Duafa itu sering ada event-event offline. Misal tarhib itu bagaimana menyambut momentum Idul Adha ini, Car Free Day di Sudirman gitu. Car Free Day di Bekasi, di Bogor, di Sambil Taman kegiatan Kota rakyat tuh ya. di BSD, Tangsel ya di BSD. Ya gitu kan kita menyapa masyarakat, memberikan awareness tentang tebar hewan kurban ini secara offline. Sekarang PPKM, Iya. semua dibatasi ya demi kebaikan juga sih teman-teman. Itu bedanya. Termasuk nanti sampai pendistribusian pun bagaimana jangan sampai ada kerumunan. Bagaimana tim yang di lapangan pun betul-betul memenuhi standar prokes. Ya harapannya ini ikhtiar jadi pemutus mata rantai penularan COVID. Kirain distribusinya online juga sih. Wah, Saya di rumah saya. cuma dikasih ini dong gambar Saya- di WA. Saya Dan lagi motong terus saya kira ada gitu. waduh, ini istihadnya luar biasa ini. Kambingnya pakai masker juga. Oh, Oh enggak ya. kayaknya belum ada produsen masker kambing, jadi masih biasa aja. Berarti Oh, bisa masuk kambingnya sih. kayaknya sih enggak. Kayaknya sih mudah-mudahan jangan ya. Berarti selain itu bedanya lagi dari penerapan sendiri pelaksanaan Iya, apa? termasuk kanal-kanal offline untuk pembayaran insan muda semua. Misal beberapa tahun, 2 tahun lalu, optimasi pelayanan pembayaran kurban di Dompet Duafa itu kan kami biasanya hadir di mall, di pusat-pusat perbelanjaan atau di pusat-pusat keramaian kayak perkantoran dengan metode fundraising face to face ya, ketemu offline antara donatur dengan fundraiser. Sekarang itu masih ada, cuma memang sangat dibatasi loh. Pun bagaimana menjaga kesehatan tim di lapangan itu ya butuh effort yang luar biasa lah. Mungkin dulu kita nggak ada, kamu harus pakai masker ya, harus cuci tangan, enggak. Nah sekarang ya itu harus dikedepankan karena ini menyangkut kesehatan dan nyawa orang juga. Maka Dompet Duafa ya tanggung jawab juga bagaimana mengetatkan peraturan atau SOP kepada tim di lapangan agar ya nggak terpapar.
Yang penting karena tetap slogannya bukan slogan tapi prinsip ya. Kurban aman, Cukup dari rumah. cukup dari rumah. Jadi kurban tetap jalan, kita pun terhindar dari penyebaran virus gitu kan. Iya, ya ini memang manfaat teknologi tuh Iya. yang positif tuh begini. Iya. Ada sosmed, ada apapun ya, yang positif tuh gini, media-media portal-portal pembayaran. Ya ini ya salah satu sisi positifnya. Bagaimana meminimalisasi pertemuan offline, adanya kerumunan ya. Ya kita tinggal buka smartphone aja selesai loh. Iya. Yang penting rekening ada isinya. Ibadah tetap jalan. Iya dong. Kurban, ya kan? Iya. Nyebarnya kemana-mana, nggak satu kota. Betul. Wah, 28 provinsi, lebih dari 1.200 desa se-Indonesia. Bahkan sampai Palestina. Masya Allah. Targetnya berapa tahun ini? Paket. Maksudnya target penyebaran pulaunya, distribusi. Saya target dulu. Target. Distribusinya rencana kemana aja tahun ini? Kalau untuk target tahun 2021 ini, insya Allah dengan izin Allah, dengan dukungan para donatur, Dompet Duafa targetin 53.000 ekor kurban setara kambing, domba kambing ya, yang disebar ke 28 provinsi Indonesia, lebih dari 1.200 desa tadi. Mantap. Bahkan di tahun ini sampai ke Palestina juga. Palestina. Maka kebaikan itu jangan sampai tersekat oleh batas-batas demografi lah. Yang di sana butuh, yang di sana memang pantas berhak dapat daging kurban dari kita, ya Dompet Duafa memfasilitasi itu. Ya intinya prinsip kita kan kurban aman, Cukup dari rumah. cukup dari rumah aja gitu loh. Jadi ibadah ini itu tetap kita tunaikan, tetap tersalurkan, tapi kita juga terhindar dari penyebaran virus corona. Betul. Ngomong-ngomong penyebaran virus corona, kita juga nyebarin kurban. Wah. Dompet Duafa nyebarin Pas, kurban ini kemana aja saya? Dan kriteria kayak apa gitu? Ya untuk sebaran ya tadi ya di 28 provinsi di Indonesia, lebih dari 1.200 desa. Ya. Nah, yang penting daerah-daerahnya seperti apa aja kriterianya gitu kan, yang penting. Apa kita tinggal sebar aja, atau memang ada klasifikasi khusus bagaimana kurban Dompet Duafa harus sampai ke sana. Pertama memang di daerah-daerah yang jarang menikmati daging, bro. Terpencil ya? Terpencil, terluar, tertinggal. Daerah 3T itu. Mengapa gitu? Karena di Indonesia ini masih terjadi ketimpangan. Oke. Adanya fenomena surplus dan defisit daging kurban di Indonesia. Di Jakarta sendiri atau Jabodetabek ini, saat Idul Adha ini potensi 2021 ada potensi surplus daging kurban sampai 22.000 ton. Jadi di sekitar Jakarta, Jabodetabek ini ada satu rumah itu bisa berpotensi dapat 5, 10, 15 kantong daging saat Idul Adha. Sampai di Bogor, bahkan pasar kurban terbesar kan di kota-kota besar. Iya. Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Makassar dan lain sebagainya. Tapi di samping daerah-daerah tadi, daerah kota besar pinggirnya tadi, ya. di pinggir-pinggirnya ya, itu malah ada fenomena defisit daging kurban. Kayak di Garut, di Tasik itu sampai ribuan ton defisit. Nah, fenomena ini artinya di daerah-daerah defisit daging kurban tadi, nggak semua orang itu bisa menikmati daging kurban. Nah, maka value THK Dompet Duafa ini bagaimana bisa adanya pemerataan pendistribusian daging kurban di daerah-daerah tadi. Maka salah satu daerah yang menjadi concern Dompet Duafa untuk hadir di sana di tempat hewan kurban adalah daerah-daerah yang jarang ketemu daging loh. Pasti punya cerita sendiri nih kalau kayak gini nih. Kalau punya cerita nih banyak nih. Kalau nggak datang ke lapangan sih memang mungkin nggak percaya juga. Tapi memang pas datang ke lapangan, wah udah banyak cerita dah tuh. Ya. Ada yang ketemu daging setahun sekali. Ada yang setahun sekali. Setahun sekali ketemu daging itu Idul Adha aja. Dan kalau ada pemotongan kurban aja di situ. Momentum aja gitu ya, nikahan Aja. gitu mungkin. Bahkan itu juga nggak disebut waktu itu sama penerima oke. manfaat. Waktu itu kan nanti ke Banyuwangi ya, di bawah kaki Gunung Ijen itu, Kecamatan Gelagah, Desa Kemiren gitu ya. Itu ya sama pusat kota sebenarnya sih nggak jauh-jauh banget, cuman kalau ngeliat letak geografisnya ya lumayan dah naik turun gunung deh gitu. Itu nggak kebagian daging kurban kalau nggak ada pemotongan hewan kurban Dompet Duafa di sana. Itu baru setahun.
ada lagi daerah itu yang ketemu daging kurban itu atau daging 7 tahun sebelumnya nggak. 7 tahun. Jadi ketemu tahun 2019 misalnya. Ah, Berarti terakhir ketemu daging itu tahun 2012. 7 tahun itu kalau udah jadi orang udah kelas 2 SD. SD. Kita emang nggak doyan daging atau Ya emang nggak ketemu daging? doyan, cuman akses untuk mendapatkan daging itu sulit. Nah, itu di Pulau Manipa, di Ambon sana. Mengantarkan daging itu pun perlu effort yang luar biasa. Nah, luar biasa itu harus naik perahu kecil. Biasanya kalau perahu kecil itu buat 5 orang. Iya. Nah, sekarang perahu kecil 2 orang sama 1 sapi. Sama sapi naik di laut ya? Bayangin, tengah laut. Jangan bayangin Iya. perahunya tuh kayak Titanic, bro. Iya. Perahu kecil Nelayan gitu sapinya. kepiting gitu ya, namanya Iya. kepiting. Ya. Itu 7 tahun harus ketemu daging. Nah, satu itu mudah-mudahan semangat dompet duafa melalui tebar hewan kurban ini bisa meminimalisasi angka-angka surplus dan defisit tadi ya. Yang surplus di kota besar minimal bisa kita sebagian kita salurin ke yang daerah-daerah defisit tadi. Ya, karena yang defisit itu yang kurban mah ada, tapi yang membutuhkan daging kurban lebih Iya, banyak iya. dari yang berkurban di sana. Nah, itu satu daerah sasaran dompet duafa. Kedua daerah XX bencana. Lokasi-lokasi bekas bencana itu pun ya sangat membutuhkan daging kurban juga. Bagaimana ya di tenda di pengungsian gitu, Iya. boro-boro ada yang Saya pernah lihat videonya tuh. kurban, iya. Di dompet duafa lagi bagiin, kebetulan tahun 2 tahun lalu apa? Di 2 tahun mana? lalu, 3 tahun Lombok. lalu Lombok, Lombok. Palu kalau nggak salah. Itu kalau bencana terjadi 1-2 bulan kemudian korban Idul Adha. Jadi dompet duafa lakukan pemotongan dan tebar hewan kurban di sana di pengungsian. Cuman karena momennya bukan momen ya apa ya? Karena suasananya pengungsian, banyak anak kecil, ibu-ibu dan bawa apa, jadi malah nyatu semua buat masak Guyup bareng ya. gitu, malah guyup gitu. Akhirnya masak daging yang didistribusikan jadi kayak acara besar yang wah jadi beda gitu, ada momen terutama setelah mereka duka di tengah bencana itu kan. Ya memang syiarnya di situ sih, bro. Salah satu syiar kurban kan agar semangat berbagi, guyup, gotong royong itu semakin terasa. Jadi syiar kurbannya di sana. Kan ya kita senang ya ada pemotongan kurban, minimal nontonnya aja senang. Biasanya kalau yang agak Masjid ya. yang agak sulit masak itu nyate aja udah selesai. Iya. Dan kalau di mungkin Jabodetabek apa namanya, kita umumnya berkurban, kita tonton, bukan gitu maksudnya kita lihat kurbannya, kita lihat sendiri potongnya, kita dibagikan juga, nggak lama sore malam suka ada nyusul dibagiin lagi karena mungkin berlebih di sana. Ya, Dan akhirnya memang ngumpul bakar sate atau masak apa saat lain-lain, cuman artinya penumpukan itu di seperti itu tadi ya. Ya. Ke atas. Sedangkan kalau yang dompet duafa lakukan dengan tebar hewan kurban, teman-teman, kita jadi yakin bahwa selain nyampe di daerah terpencil, tertinggal, tapi juga nyampe di untuk mendukung masyarakat yang mungkin jarang makan daging, entah itu sapi atau domba, kambing. Juga di daerah mendukung daerah-daerah yang ex bencana tadi, yang ternyata masih terdampak itu di pengungsian, dia bisa makan enak lagi ya, karena di pengungsian terutama bencana atau peristiwa itu, setahu saya ada kejenuhan karena udah 1 minggu aja masaknya itu misalnya gitu terus kan, pasti ada jenuh, pengen variasi gitu kayak gitu. Jadi sangat ini banget, kena banget loh saya. Pasti nggak mungkin 1-2 doang tuh cerita-cerita kayak gitu tuh, Mas. Saya yakin pernah diceritain juga sama teman dia ceritain. Ada lagi yang udah pelosok, udah rumahnya, wah mungkin saya bisa ceritain lebih tahu detailnya. Saya ceritain. Iya, cerita-cerita heroik penerima manfaat di pelosok itu luar biasa, banyak beragam ya. Yang variannya kayak minuman instan tuh banyak variannya itu. Atau mie instan banyak rasanya. Iya. Kalau dibukukan tuh ya tebel lah. Banyak ya. Iya, selain tadi memang ada beberapa cerita penerima manfaat dan itu real ya, bro. Enggak rekayasa, emang begitu di lapangan. Dan yang paling
Ada yang paling kena lagi ya. Miss itu wah ini kalau hati itu udah tusuknya udah menusuk hati paling dalam lah itu. Sampai tembus ke belakang. Jadi ada tim dompet duafa memang awalnya itu nggak mau ketemu dengan si penerima manfaat ini ya, yang pengen datang ke daerah untuk mendokumentasikan kegiatan pendistribusian daging kurban di pelosok itu. Di tengah jalan ketemu seorang ibu bersama anaknya sedang makan. Sedang makan ya kan? Itu sudah memang lagi Idul Adha atau? Iya, saya memang lagi ya? dalam tahap pendistribusian, Okay. pengen ada dokumentasi Okay. itu. Lagi makan saat Idul Adha gitu kan, ya mungkin kita senang ya Idul Adha, ya mungkin senang lebaran, senang sholat id, dan senang wah daging nih kan, wah nyate nih, wah makan rendang nih gitu kan. Tapi si ibu ini ya apa ya, membuat kita bersyukur banget dah. Ketika makan sama anaknya disuapin, Anda tahu apa isi dalam piringnya itu? Udah dapat daging? Nah, waduh, belum bro. Jadi nasi sama kuah. Nah, Kuah sop daging. kuahnya ini kan kita mungkin kuah sop, kuah soto, rawon dan lain-lain. Kuahnya air putih bro. Nasi air putih itu ada bro. Ada di lapangan. Nasi sama air putih dong. Nasi sama air putih. Wih, ya Allah, kita akhirnya bersyukur banget nih, kita mungkin nasi ketemu tempe, nasi ketemu tahu, nasi ketemu apa kangkung itu udah akhirnya kita bersyukur karena kita ini ya ngeluh gitu, aduh tempe lagi katanya kan kalau tiap hari makan tempe malah bikin darah tinggi karena ketemu tempe mulu, kapan dagingnya. Ternyata itu nasi sama air putih doang, air putih tanpa yang lain. Ya apa sendok nasi air putih, ya Allah. Makanya kita jadi bersyukur banget kalau emang di apa ya ke lapangan gitu ya, langsung terjun ke lapangan melihat fenomena itu dan mendistribusikan langsung ya gitu. Akhirnya jadi salah satu penerima manfaat. Mungkin rumahnya kayu, bubuk dan lain-lain. Betul. Ya banyak lah yang cerita seperti itu. Kan akhirnya jadi kayak timpang ya, yang kita di kota-kota besar gitu ketemu daging mah gampang, lapar sedikit beli nasi padang, nggak mau jalan jauh tinggal pesan ojek online buat ngambilin nasinya gitu. Ini air putih mantap. Ngomong-ngomong kayak gitu, emang dari kapan sih, tahun berapa sih THK Dompet Duafa terlaksana? Ya, Dompet Duafa itu kan lahir 2 Juli 93 ya. Namun program tebar hewan kurban ini digagas dan terlaksana pertama kali tahun 1994. 1 tahun setelah Dompet Duafa berdiri. Waktu itu namanya tebar 999 kurban. Sampai terus berjalan 95, 9 dan 98 itu berganti nama jadi tebar hewan kurban. Nah, alhamdulillah berkat izin dari Allah sampai di 2020 tahun lalu sudah ada lebih dari 25 juta penerima manfaat tebar hewan kurban. Lebih dari 5 juta setara domba kambing didistribusikan. Ya semangatnya memang satu, bagaimana meminimalisasi angka surplus dan defisit tadi. Kedua tentu mengangkat taraf kemandirian peternak. Peternak ini kan peternak di kota dengan peternak di desa itu beda ya? Ya beda, jauh beda. Mungkin yang di kota akses buat dapat pakan, akses edukasi buat cara mungkin menggemukkan, nyari pasarnya pun lebih mudah relatif dibanding yang di desa-desa. Yang satu rumah punya satu kandang isinya cuma 2, cuma 5, 10. Nah, beda mungkin peternak-peternak besar yang sampai satu kandang punya ribuan ya. Nah, itu bagaimana agar mereka peternak-peternak itu bisa mandiri dan bisa merasakan hasil dari ternaknya dia di sana. Nah, itu jadi dua visi itu yang Dompet Duafa melalui tebar hewan kurban ini kuatkan. Kemandirian peternak, kedua pemerataan pendistribusian. Ada sedikit atau salah satu contoh dari peternak Dompet Duafa yang mengalami perubahan? Peternak, kisah-kisah peternak itu mungkin yang terbaru juga yang di Riau, di Riau ya. Ada Dede Farm. Dede Farm itu sentra ternak yang dikelola murni oleh cabang Dompet Duafa. Ada peternak Bapak ini dan teman-temannya memang sebagai petani karet. Oh, petani karet. Namun lahan bukan milik dia, milik orang, dia kelola ya, yang ini loh.
dipahat-pahat keluar getahnya gitu ya Oke, buat iya. dijual. Nah di sana sekarang kondisinya lagi lesu nih penjualan karet ya. Ya otomatis pendapatannya pun berkurang karena penjualannya lagi kurang Iya, bagus. Nah akhirnya ditarik oleh teman-teman Dompet Duafa di Riau, diajak untuk bergabung di Dede Farm tadi. Awalnya jadi pengolah karet, sekarang jadi ngurusin kambing sapi gitu ya. Jadi sama teman-temannya itu kita edukasi bagaimana cara beternak, cara penggemukan, dan pokoknya mengurus kambing itu kan otomatis dapat insentif, apalagi nanti saat penjualan ada insentif tambahan dari hasil keringatnya mengelola kandang, gemukin kambing gitu. Ya seperti itu. Atau kisah lainnya di Situbondo. Gimana Ada tuh? satu peternak itu di sentra ternak Dompet Duafa Jawa Timur di Situbondo sana. Beliau ini punya kambing tahun 2005, awalnya punya 3 ekor, Bu. 3 3 ekor kambing. Emang mereka pengen diternakin. Cuma kan di daerah itu kan ya bukannya minim juga ya. Edukasi atau akses-akses yang bisa dikelola oleh peternak di kota itu beda lah. Ya tantangan banget sih dengan ada keterbatasan tadi. Akhirnya peternak tadi ketemu tim Dompet Duafa, edukasi di sana digabungkan dengan peternak-peternak lain yang jadi sebuah kelompok. Dari 2005 hanya punya 3 ekor kambing, sampai di 2020 itu sudah berhasil menjual lebih dari 700 ekor. 700 dari 3 700. Dari 3 sampai 700. Ya memang prosesnya lumayan lah, nggak bisa instan juga. Tapi kan kita ya insya Allah dapat melihat perubahan taraf hidupnya, kemandiriannya juga berubah, sehingga bisa menafkahi keluarga, berbagi dengan sesama. Ya itu udah dirasakan peternak-peternak. Kurang lebih memang kisah-kisah peternak hampir sama seperti itu juga. Ya mudah-mudahan value untuk taraf kemandirian peternak tadi bisa tetap terlaksana juga, dan ya nasib-nasib para peternak di daerah, khususnya peternak-peternak lokal itu bisa menyaingi nasib peternak yang ada di kota-kota besar yang gampang nyari pasar dan lain sebagainya. Biasa banyak banget perkembangan dan perubahan yang terjadi selain pengembangan pemberdayaan lokal tadi ya. Tentunya ada ketika mereka juga ikut berkembang, ikut mandiri, tentunya dari segi kualitas hewan ternak ini pasti ada standarnya, ada terjaminnya, ada jamin ya kan. Kayak apa sih standar mutu Dompet Duafa yang diterapkan? Iya, untuk standar hewan itu ya Dompet Duafa pun mengikuti standar ketentuan dari syariatnya juga ya. Syarat-syaratnya kan harus hewan ternak, berupa kambing, domba, sapi, unta bahkan ya kan. Terus hewan ternak. Yang kedua, secara umurnya cukup. Kambing minimal harus 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Ya. Yang ketiga, sehat secara fisiknya juga, tidak ada cacat, terus gemuk, seger gitu, yang nggak layu-layu gitu ya kambingnya. Pertama itu. Kemer-kemer gitu. Kelemar-kelemar ya, Berarti tentunya quality tiap Idul Adha quality control. Iya, harus loh. Artinya kan kalau kurban ke Dompet Duafa, si donatur sebenarnya nggak bisa ngeliat langsung dong. Betul. Karena ya kalau apalagi yang bayar secara online ya, berkurban online itu ya ngelihat cuma sampel. Di belakang sampel itu kan Dompet Duafa tanggung jawab, benar nggak nih sesuai dengan sampel yang digambar gitu. Nah itu memang maka kami melakukan quality control. Ini dalam rangka menjaga amanah ya. Donatur pun biar tenang, kurbannya aman, mudah, nyaman ya gitu. Quality control ini, tim quality control itu bekerjanya mulai di H-20 Idul Adha. H-20 ya. Idul Adha. Jadi awalnya sih memang pengadaan itu dari bulan Oktober 2020 sudah mulai ada pertemuan dengan mitra peternak lokal di daerah, kesepakatan butuh kuota berapa. Nah, itu memang kambingnya masih kecil-kecil saat itu. Masih kecil, belum secara bobot pun belum cukup syaratnya. Tapi kan seiring berjalannya waktu, Dompet Duafa mengadakan penggemukan di masing-masing sentra tadi. Akhirnya di H-20 datang tim quality control untuk memastikan itu semua ya. Memastikan bobotnya udah cukup nggak nih? Terus fisiknya oke nggak nih?
dan syarat-syarat lainnya udah oke belum? Jadi diperhatikan kalau ada yang ternyata bobotnya nggak cukup atau ternyata di kandang itu ada yang sakit, ada yang cacat, ya itu di blacklist, nggak akan masuk dalam kualifikasi Iya, iya. hewan kurban yang akan disembelih. Nah, di masa pandemi gini, apakah hanya hewan ternaknya yang di quality control atau peternaknya juga? Iya, pertama tentu memang hewan ternaknya ya kita pastikan. Dan yang kedua, tim di lapangan pun dipastikan sehat Oh, juga. Ya, quality control Mantap. gitu, makanya Quality control. dicek kesehatannya. Bahkan beberapa akhirnya quality controlnya pun dipantau dari jauh. Oke. Biasanya kan memang karena kondisi aman nih, semua tim quality control datang ke lapangan Ya. mengecek langsung. Iya. Nah sekarang dengan memanfaatkan teknologi, ya sebagian cukup dengan video call aja. Oke. Nah itu biasanya yang memang zona-zona merah, yang daerah tersebut pun agak riskan menerima tamu dari luar kota. Tapi kan peternak-peternak binaan Dompet Duafa sudah ada ikatan, sudah ada kesepakatan untuk mematuhi hak dan kewajibannya, maka itu tetap dilaksanakan. Namun tim pemantaunya online dulu. Online ya, tentunya tetap prokes ya si Prokes peternak di sana Wah. nantinya ya. Prokes sudah harga mati sekarang. Oke, kalau dari tadi ada setelah di QC tadi ada menentukan bobot, kesehatan dan lain-lain. Dompet Duafa sendiri ngasih bobot dan di harga berapa sih? Boleh tahu dong. Tentunya masyarakat ingin lebih jelas tahun ini harganya berapa? Ya. Sebar kemana? Silakan. Kalau untuk variannya di tahun ini ada kambing standar. Oke. Bobotnya itu 23 sampai 25 kg. Oh. Harganya di 1.850.000. Ada kambing medium, bobotnya 26 sampai 28 kg. Harganya di 2.150.000. Ada kambing premium. Wah, ini Mantap lagi bobotnya catat. Standar, medium, premium. Premium itu yang paling berat di atas 29 kg. Oh, Itu harganya 2.500.000. Iya. Ya, untuk sapi bobot 250 sampai 300 kg ini 12.985.000. Nah, sepertujuh sapinya bobot sama 250 sampai 300 kg. Bagi 7 itu 1.895.000. Kalau yang di Harganya ya. Palestina bobotnya agak berat nih. Ada lagi nih. Minimal 420 kg. Oke, itu berapa? Harganya pun lumayan. Berapa? 31.500.000. Mantap. Kalau yang mau sepertujuhnya di 4.500.000. Wow. Ya dengan varian tadi yang pasti insya Allah dijamin jantan bro. Kan yang utama ya kan. Walaupun memang kambing atau sapi betina ya Iya. ya boleh juga. Cuma Dompet Duafa biar Bukan yang jantan. betina itu biar disiapkan buat reproduksi lagi agar selalu ada keturunan yang bisa nanti disembelih. Jadi jaminan jantan. Ini Hal luar biasa. Kemudahannya banyak dan apa ya? Kemudahannya banyak dari kriteria kambing ada standar, medium, premium. Kita memang disarankan untuk melakukan sunnah terbaik, kurban terbaik ya, sesuai kemampuan kurban terbaik. Tapi ini ada banyak pilihan yang bisa kita, mungkin ada yang baru coba-coba atau mungkin wah kebutuhannya beda atau apa gitu ya, bisa tabungannya ternyata macam-macam deh, banyak banget pokoknya gitu. Kalau emang ya cukup, misalnya tabungan belum cukup, tapi pengen buat berbagi bisa ikut program sedekah daging. Sedekah daging. Mulai 50.000. Wah. Tapi memang hitungannya bukan kurban. Iya. Tapi ya belajar ya untuk bisa berbagi kebahagiaan berupa daging kurban, ya sedekah daging. Sampai kapan tuh, Mas? Jualan. Kalau penjualan itu kalau untuk transfer sampai tanggal 18 Juli. Transfer bank. Kalau untuk di e-commerce masih sampai tanggal 22 Juli. Tuh, jadi masih bisa melakukan transaksi memang terakhir di e-commerce tanggal 22 Juli. Agar memang nggak sampai di hari tasyrik ketiga, agar data-data itu bisa tetap terinput di hari sebelum pemotongan, dan di tanggal 13 ya, Dzulhijjah itu pemotongan terakhir bisa maksimal nantinya. Oke. Untuk cara transaksi ada apa aja, bisa apa aja, kemana aja? Kurban mudah, cukup dari rumah ya. Kurban mudah cukup dari rumah, memang Dompet Duafa memfasilitasi loh. Memfasilitasi para mudhohi, para calon-calon pekurban agar tetap
bisa berkurban di tengah pandemi kayak gini, bisa melalui transfer bank dengan rekening-rekening yang ada, silakan dipilih gitu kan. Ada juga melalui portal donasi Oke. tinggal buka kurban.dompetduafa.org. Oh iya. Buka itu ada pilihannya, ada step-stepnya, ikutin aja. Oke. Atau yang punya aplikasi e-commerce kesayangan nih, silakan di search keywordnya dompet duafa. Nah itu udah berentet dompet duafa semua variannya. Atau yang memang lagi belanja, ya kan di supermarket mah tetap boleh buka di PPKM sampai jam 8 malam. Yang lagi belanja dan pengen berkurban bisa datengin supermarket kesayangan insan muda semua. Ada petugasnya di sana, tetap melakukan prokes, bisa berkurban. Dan yang penting setelah donasi konfirmasi ya. ke nomor WhatsApp atau nomor lainnya yang ada. Karena itu penting, Bro. Karena untuk mencatat data. Biasanya kan ada orang berkurban tapi atas namanya mungkin buat istrinya, buat suaminya, buat orang tuanya dan lain sebagainya ya. Jadi pelaporan jelas ya. Iya, jadi pas di laporan sesuai dengan keinginan si donatur. Yang penting konfirmasi. Jadi banyak banget caranya, terpercaya jelas, distribusinya ke tempat yang kita juga kadang bahkan kita nggak nyangka gitu tempat-tempatnya. Kategorinya banyak, luar biasa, harganya wah memudahkan sekali, banyak banget. Ini barusan saya klik ya, kurban.dompetduafa.org, langsung keluar kurban sekarang, tinggal klik, harganya ada lengkap semuanya. Kita coba kambing standar, ntar cobain langsung. Di sini juga nanti bakal ada scan barcode, bisa donasi. kurban.dompetduafa.org. Karena semua di masa pandemi online, tata cara yang dilakukan online, transaksi online, pendistribusian, kecuali pendistribusian ya nggak online ya, gambar WhatsApp. Masa cuma dikasih gambar daging. Berarti untuk tahap akhir atau di pelaporan gimana sih? Ya tentu ini dalam rangka menjaga amanah tadi ya. Orang atau para mudohi, para donatur itu agar lebih yakin benar nggak sih sebenarnya dagingnya didistribusikan. Pertama, kami akan memberikan notifikasi berupa pesan di SMS bahwa nanti sebelum pemotongan akan diinfokan bahwa kurban Bapak A atau kurban Ibu B akan disembelih dan didistribusikan di wilayah A sampai kecamatan, biasanya ada di sana. Itu ada semua ya di situ ya? Ada. Jadi, alhamdulillah udah mau dipotong nih. Dan tahu potongnya di mana nih. Sebelum dipotongnya dikasih tahu juga ya? Dikasih tahu itu yang di SMS tadi. Jadi kayak pacar tuh kambingnya ya? Kasih tahu dulu ya, belum dipotong nih. Iya, jadi agar si donatur pun tenang. Ya. Oh, ternyata mau jelas ya. Senang juga, udah ketahuan daerahnya di sini. Dan yang kedua adalah setelah dipotong, diinformasikan juga bahwa kurban bapak atau kurban ibu sudah disembelih. Karena kan yang gunting kuku, kan sebenarnya nggak gunting kuku sebelum dipotong ya, nggak gunting rambut. Kayaknya ini mau nih, apa yang kurban dari tahun lalu jadi nggak gunting rambut ya. Insyaallah Idul Adha ini kita jadi setelah udah dapat notif itu udah boleh cuekin udah boleh ya, udah potong rambut, potong kuku, pokoknya ya detail ya. Betul. Dan yang terakhir adalah laporan berupa dokumentasi, foto dan sertifikat. Jadi kurbannya itu ketahuan sebelum dipotong, fisiknya utuh gitu. Baik kambing maupun sapi, ada papan namanya, nanti kurban atas nama siapa. Di foto itu nanti ditampilkan. Dan yang kedua fotonya adalah setelah pas kambing atau sapinya itu disembelih. Ya kelihatan darahnya gitu. Jadi ya betul-betul. Insya Allah ini nggak disensor sama ini KPI ya. Jadi darahnya itu memang kelihatan untuk memastikan betul bahwa ini adalah sudah terpotong dan darahnya itu memang dari hasil dihasilkan dari si kurban tadi. Bersama nanti di laporan itu sertifikat. Dan dikirimnya itu H+45 pemotongan. Dikirim ke email? Bisa ke email, bisa ke alamat rumah. Alamat rumah masih fisik cetak. Bisa pilih. Cakep banget, jelas, detail. Informasi tadi benar-benar Mas Ahmad Fakih detail. Dompet Duafa terpercaya banget, rinci, harganya banyak, harganya terjangkau, kategorinya wah luar biasa pokoknya.
hewan ternaknya juga luar biasa ya, masih terjamin semuanya, terutama di masa pandemi ini. Kita mungkin terbatas oleh akses membeli atau mengantar daging kambing atau bahkan berkumpulnya gitu kan. Tapi dengan Dompet Duafa sudah menerapkan sejak 9 tahun 94 tebar hewan kurban ke wilayah-wilayah yang kita nggak nyangka, tertinggal, terpelosok, bahkan luar negeri, Palestina yang konflik. Palestina yang sedang konflik, mungkin juga daerah-daerah ex bencana tadi. Oke, insan muda, tadi jelas banget informasi dari Bung Ahmad Fakih nih, menjelaskan seluruh rincian harga, kategori hewan ternak, pemberdayaan lokal. Banyak banget sampai di pelaporan terakhir, rinci banget. Itu kita bakal dapat semuanya. Yang jelas informasi ini juga ada di website Dompet Duafa, juga sosial media. Nanti bisa klik cari aja. Kurban cuma setahun sekali, masa iya kita nggak ambil bagian? Terlebih di masa pandemi, haji ditutup ya. Sementara ditunda ya. Sementara ditunda. Kurban ini bisa kita maksimalin nih. Kurban, Masya Allah. Langsung aja terpercaya di Dompet Duafa, kita bisa salurin, tunaikan ibadah kamu. Ya intinya nggak kerasa banget. Kita udah ngobrol jelas itu, rinci banget. Kita udah di ujung waktu, barangkali mau ada yang ditambahin, Chef Aki. Waduh. Ya ini nih, kalau kebaikan itu kan tidak perlu ditunda-tunda. Teman-teman yang udah punya niat untuk kurban, betul, yang sudah menabung jauh-jauh hari dan sudah siap berkurban ya, kok dikurban sih, tunaikan ya. Ya langsung ditunaikan, tidak perlu ditunda-tunda. Semua fasilitas pembayaran, insya Allah Dompet Duafa sudah menyediakan, silakan dinikmati. Dan ya percayakan ke Dompet Duafa bahwa kurban teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kami tunaikan, kami laksanakan dengan amanah. Langsung saja mengunjungi semua metode pembayaran tadi yang beraneka ragam. Dan jangan di kanal-kanal ya. Betul. Jangan lupa konfirmasi, dan kamu cukup dari rumah aja biar tim Dompet Duafa yang bekerja. Itu dia. Di rumah aja. Kurban aman, cukup dari rumah. Dari rumah aja nyaman. Pokoknya nyaman, aman, imun aman. Amin. Imun aman. Amin. Itu dia, cukup di sini. Cukup. Kita udah miris, haji ditunda 2 tahun ini, kurban jangan ditunda lagi. Udah, kita maksimalin di kurban. Oke? Kita berbagi lewat kurban, jangan ditunda lagi. Saya mau ingetin lagi, bisa cek di kurban.dompetduafa.org, bisa scan barcode. Akhirnya kita udah ada di penghujung nih, insan muda, Humanitas Podcast. Ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Saya Dika Prabowo. Saya Ahmad Fakih. Undur diri, mohon pamit. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci pakai. Gitu aja. Get to making with jive.